I'm Batman. You're welcome, Canada. Hello Brovers, kemarin gue udah bocorin nih beberapa karakter yang hadir di Deadpool 3. Nah, itu kan kemarin baru karakternya ya. Kali ini gue bakalan bocorin plot inti cerita yang bakalan terjadi pada film Deadpool 3. Ini full spoiler konten. Sumbernya masih sama dari My Time to Shine Hello dan beberapa akun Reddit yang kredibilitasnya cukup menjanjikan gitu ya, karena sebelum-sebelumnya memberikan bocoran-bocoran juga terkait proyek Marvel Studios. Tapi sebelumnya silakan di subscribe dulu, like juga, aktifkan loncengnya karena next bakalan ada bocoran-bocoran sekut lainnya terkait dengan Marvel Studios yang lumayan lah buat jadi bahan obrolan tongkrongan kalian. Tanpa berlama-lama lagi, Higuzo. Ini dia bocoran plot cerita Deadpool 3 and welcome back to Clip on X Breakdown. Oke, plot cerita ini gue akan bagi ke beberapa bagian dari konflik, villain, hingga latar waktu, tempat, dan lain-lainnya lah ya. Gue kasih tagline spoiler warning gitu ya, pokoknya ini teh ngeri banget spoilernya bro, kalau emang beneran mah. Ya, menurut gue cukup detail soalnya cuy spoilernya. Yang pertama itu adalah latar waktu. Yang paling pertama itu adalah latar waktu. Peristiwa Deadpool 3 itu ternyata jaraknya sangat sekali berdekatan dengan Deadpool kedua yang dia habis ngotak-atik time machine-nya Cable itu cuy. Nah itu jaraknya nggak jauh dari situ sebenarnya. Dan sebenarnya konsep waktu di Marvel Cinematic Universe ini kan agak rumit ya. Banyak yang bilang apakah ini setelah Loki season 2. Nah sebenarnya gini cuy, balik lagi gue kasih tahu, Loki season 2 atau apapun yang terjadi di serial Loki itu kejadiannya jauh sebelum adanya Marvel Cinematic Universe, karena ya itu tadi buktinya bahwa Time Stone berwarna hijau dan di situ ada energi Loki, sedangkan Time Stone sendiri itu sudah ada jauh sebelum adanya Universe 616-nya MCU gitu. Jadi ya intinya serial Loki itu jauh sebelum adanya Marvel Cinematic Universe gitulah, pokoknya agak-agak rumit memang ya, pokoknya dia dari awal pisan gitu, karena memang tempat kejadiannya kan di TVA cuy, dan TVA tidak terikat konsep ruang dan waktu gitu. Oke lanjut, jadi kondisi yang terdapat pada film ini konsepnya itu udah pohon multiverse, udah bukan cabang multiverse kayak gitu ya, karena memang dari awal Marvel Cinematic Universe itu ada, ternyata ya udah itu konsepnya pohon multiverse gitu. Loki season 1 sebenarnya cuman agak-agak dibuat biar misteri aja gitu. Berikutnya ada peran TVA. Konsep TVA sudah berubah total di sini cuy. Yang tadinya cuman ngejaga secret timeline gitu ya. Di sini mereka harus ngejaga satu helai yang dipegang oleh Loki. Jadi dijagain tuh atu-atu tuh semua realitas yang dipegang sama Loki. Kenapa bisa dibilang peran TVA ini sangat penting? Karena ya sampai nanti Secret Wars peran TVA ini sangat-sangat penting sekali cuy. Dan sepertinya kayaknya TVA-nya nggak cuma satu ya guys, karena mungkin di beberapa tempat ada TVA lainnya gitu, atau varian-varian TVA lainnya gitu. Berikutnya ini adalah bocoran yang menurut gua nggak tahu apakah ini bakalan penting banget untuk ke filmnya atau tidak, tapi intinya pengganti Mobius atau si temannya Loki itu yang rambutnya putih itu teh nanti namanya adalah Mr. Paradox. Nah Mr. Paradox sendiri sebenarnya munculnya sangat singkat sekali ya kalau dari komik, karena cuma muncul di series komik She-Hulk kalau nggak salah. Jadi ya menurut gue pribadi kurang-kurang penting gimana gitu ya. Tapi ya balik lagi, namanya Marvel Cinematic Universe, mungkin Mr. Paradox di sini tuh bakal dibuat sangat penting karena ya dia berada di TVA dan menggantikan Mobius. Nah, keterangan Mr. Paradox yang tadi gue jelasin itu ternyata berhubungan dengan tugas utamanya, yaitu untuk merekrut beberapa superhero yang akan diperintah langsung oleh TVA. Nah, rekrutan pertamanya itu ternyata adalah Logan atau Wolverine. Tapi tentu saja ini tuh masih jadi misteri. Sebenarnya ini tuh Logan yang mana sih? Logan yang dari film Solo kah? Atau dari
timeline sebelum Day of Future Past kah? Atau justru setelah Day of Future Past? Nah itu masih belum kelihatan secara jelas gitu ya, karena kostumnya pun beda. Dia pakai kostum akurat komik cuy, warna kuning. Banyak misteri sekali tentang Logan ini, cuman dipastikan aja pokoknya Logan ada di film ini gitu ya, untuk jual marketing lah ya by the way. Kemudian masuklah soal kebodohan Deadpool. Yang pertama, melakukan time travel seenak jidat, yang dimana dia itu melakukan time travel pakai mesinnya si Cable gitu ya, dibenerin sama Negasonic. Udah sama time travelnya seenak jidat, udah begitu mengubah timeline seenak jidat pula cuy. Terus dia juga dijelasin kan ya di post credit Deadpool 2, dia tuh pindah-pindah universe gitu ya, ke berbagai macam universe gitu ya, dan melakukan kekacauan, entah itu ngebunuh variantnya, entah itu ngebunuh Ryan Reynolds-nya itu sendiri, dan berbagai macam hal konyol lainnya yang dia lakukan, dan itu sangat berefek pada kestabilan multiverse. Nah, salah satu penyebabnya itu adalah berusaha untuk menyelamatkan Vanessa, namun kayaknya sih nggak berhasil ya cuy. Kayaknya sih nggak berhasil, entah itu mungkin di momen itu akhirnya dia ditangkap sama TVA cuy. Di situ kayaknya, di situ tuh kunciannya tuh itu. Dan akhirnya dia dibawa ke markas TVA yang di serial Loki season 2 itu yang terakhir itu. Nah, dia dibawa ke situ cuy. Begitu masuk ke TVA, disitulah terdapat banyak sekali varian Fox yang jadi cameo. Masuklah ke inti ceritanya, di mana Deadpool ini ternyata termotivasi untuk melakukan perekrutan untuk membantu TVA. Orang yang pertama kali dia rekrut itu adalah Wolverine atau Logan. Oh ya, jangan lupa di sini tuh ada rumor yang sangat besar sekali, di mana Deadpool ini nanti bakalan memperagakan parodi dari adegan Portal Endgame, yang dimana itu adegan sakral banget, tapi kayaknya mau dijadiin komedi, nggak tahu dah nih baik atau buruk. Tapi bagi gue ya mau gimana, namanya juga konsep Deadpool ya memang begini. Masuklah ke poin inti dari film ini, yaitu perekrutan tim superhero multiverse, yang dimana tugasnya itu adalah untuk ngelawan Council of Kangs. Deadpool di sini ditugaskan untuk merekrut beberapa superhero prime atau superhero inti dari tiap universe atau dari masing-masing universe. Beberapa superhero yang nanti direkrut Deadpool itu ternyata universe-nya sudah terancam incursion. Di fase perekrutan ini akhirnya terdapat banyak sekali masalah cuy. Salah satu target perekrutan yang jadi Easter egg itu ternyata ada Spider-Man Tom 616 atau Spider-Man Tom MCU. Terus juga katanya ada Tobey Maguire, ada Fantastic Four, dan juga ada beberapa perwakilan dari 838. Anjir, kasihan banget ya Illuminati-nya pada mati. Ya intinya Spider-Man Tom ini kayaknya memang beneran bakal direkrut ya sama Deadpool, karena kan memang udah dikonfirmasi ya kalau nggak salah Spider-Man itu jadi tokoh utama cuy di Avengers Kang Dynasty. Jadi kayaknya memang sudah fix gitu ya Spider-Man tuh join ke dalam tim multiversalnya si Deadpool. Nah kalau Tobey Maguire gue nggak tahu nih ya, masih belum bisa dipastikan karena belum ada rumor terkait dengan Tobey Maguire sebenarnya. Konflik inti pada film ini, di tengah perekrutan muncullah konflik dari villain utama itu yang gue bilang ini ya. Dan villain utamanya bukan Kang sebenarnya, tapi yang lain. Bisa Cassandra Nova ataupun bisa yang lain. Intinya villain inilah yang jadi pewarna konflik sebenarnya. Bisa dibilang villainnya justru jadi figuran ya, karena balik lagi gue kasih tahu dari sekarang kalau film Deadpool 3 itu memang film perekrutan, bukan film superhero lawan villain, enggak. Villainnya cuma jadi pajangan doang kayak Darben di The Marvels itu. Berikutnya adalah penjelasan beberapa plot hole yang terjadi pada Fox Universe, di mana akan ada penjelasan lebih detail lagi kenapa X-Men Fox paradoksnya itu grandfather, dan itu kayaknya dijelasin sama pihak TVA ya guys ya. Masuklah ke ending, di mana Deadpool ternyata nggak mau balik ke Universe Fox dan menetap di Earth 616 MCU. Jadi nanti di film-film berikutnya Deadpool itu berada fix di MCU, bukan berada di Universe Fox.
Tapi mutant-mutant yang lainnya juga ya udah netep di Universe Fox, nggak ngikut di MCU. Cuman Deadpool aja yang kayaknya pengen menetap di Universe 616. Dan kayaknya bakal ada banyak crossover ya kalau kayak begitu. Entah itu Spider-Man sama Deadpool sama Daredevil gitu ya, trio merah gitu. Bisa jadi kayak gitu cuy. Kira-kira itu tadi adalah inti cerita dari film Deadpool 3. Gue urutin nih ya, pokoknya Deadpool ini berusaha untuk nyelamatin Vanessa tapi nggak berhasil. Dia ngelakuin segala macam hal random pakai mesin waktunya kabel. Habis itu ditangkap sama TVA. Nah TVA ini atau Mr. Paradox ini ngasih tahu perihal perekrutan superhero untuk melawan Council of Kangs. Disitulah Deadpool termotivasi dan dia berusaha untuk merekrut beberapa superhero yang nanti akan diperintah oleh TVA gitu. Masuklah ke dalam konflik di mana di tengah-tengah perekrutan itu munculnya villain. Disitulah villainnya jadi pewarna konflik cuy. Nah begitu masuk ending baru dah tuh penyelesaian atau problem solvingnya di mana Deadpool ternyata nggak mau masuk ke Universe Fox dan masuk ke Universe 616 MCU atau 19999-nya gimana kalian lah ya pada musingin nomornya nomor berapa MCU ya, bagi gue mah 1999 gitu ya karena udah ada keterangan bukunya sebenarnya. Nah tapi kan di sini endingnya itu Deadpool nggak mau balik lagi ke Universe Fox dan menetap di 616. Otomatis Deadpool ini tuh nggak masuk ke tim superhero rekrutan TVA cuy. Jadi dia tuh cuma ngerekrut orang doang, tapi setelah itu dia nggak masuk ke dalam timnya. Nah timnya ini ternyata dipimpin sama, nggak bisa gue kasih tahu sekarang cuy. Nanti aja buat bahan konten berikutnya, makanya subscribe boy, aktifkan juga loncengnya. Mungkin segitu dulu berita terbaru tentang bocoran plot cerita Deadpool 3. Terima kasih yang udah nonton, gue Clipon X pamit undur diri, and I'll come see you next time.